Meskipun terus melemah akibat perang yang sudah berlangsung selama 18 bulan, Hamas masih dianggap sebagai ancaman nyata bagi Israel. Kesimpulan ini diungkap dalam laporan bertajuk Penilaian Ancaman Tahunan Komunitas Intelijen AS yang terbit pada Selasa 25 Maret 2025. Laporan setebal 31 halaman itu merinci ancaman dari sejumlah pihak meliputi Iran dan poros perlawanannya, Rusia, Cina, serta Korea Utara. Di video ini kita akan berfokus pada ancaman di Timur Tengah, terutama adalah rival-rival Israel di kawasan menurut laporan tersebut. Mari kita bahas. Dikutip dari Jerusalem Post, Amerika meyakini bahkan meski telah melemah, Hamas terus menimbulkan ancaman terhadap keamanan Israel. Laporan menyebut Hamas sedang mempertahankan ribuan pejuang serta infrastruktur bawah tanah mereka. Hamas juga diyakini memanfaatkan momen gencatan senjata untuk masuk kembali persediaan militer dan amunisinya sehingga mereka dapat bertempur lagi. Intelijen AS menganggap Hamas punya kemampuan untuk melakukan perlawanan gerilya tingkat rendah dan tetap akan menjadi kekuatan politik dominan di Gaza pada masa mendatang. Laporan itu juga mengonfirmasi bahwa semua pihak tidak yakin gencatan senjata akan bertahan lama. Tak adanya rencana politik dan rekonstruksi pasca pertempuran yang kredibel menandakan ketidakstabilan di wilayah kantong itu selama bertahun-tahun. Amerika juga mencatat penurunan dukungan terhadap Hamas di kalangan warga sipil Gaza. Dan ini terlihat dari sejumlah demonstrasi yang dilakukan warga Gaza kepada Hamas. Misalnya pada Selasa 25 Maret 2025, ratusan warga Palestina melakukan demonstrasi anti-Hamas di Gaza. Mereka menuntut Hamas mundur dari kekuasaan. Massa meneriakkan slogan anti-Hamas dan menyerukan diakhirinya perang dengan Israel. Demonstrasi ini digelar di sejumlah wilayah di Gaza seperti Beit Lahia, Gaza Utara, Jabalia, dan Khan Younis. Warga Gaza mengaku sudah lelah dengan konflik yang terus berkepanjangan. Meski semakin tidak dipercaya warga Gaza, Hamas justru tetap mendapat dukungan tinggi di kalangan warga Palestina di tepi barat, khususnya otoritas Palestina. Apalagi otoritas Palestina kini disebut makin lemah untuk menyediakan keamanan dan layanan lainnya di tepi barat. Kondisi di sana diperparah dengan operasi tembok besi Israel, lalu kekerasan dari pemukim Israel terhadap warga Palestina, dan potensi transisi kepemimpinan di otoritas Palestina. Maka masa depan konflik antara Palestina dan Israel akan sangat bergantung pada bagaimana Israel menangani Gaza pasca perang. Tak cuma membahas Hamas, laporan itu juga menjabarkan ancaman yang dapat ditimbulkan Iran. Negara itu disebut dapat menimbulkan ancaman signifikan. Selama konflik di Gaza, Teheran disebut mendorong berbagai proksinya untuk melakukan serangan terhadap kepentingan AS dan Israel di Timur Tengah. Sebagian ancaman ini berasal dari upaya Teheran untuk memanfaatkan kemampuan rudal mereka yang kuat. Negara itu juga terus memperluas program nuklir serta jangkauan diplomatik untuk meningkatkan pengaruh regional. Soal persenjataan, Teheran mengalami peningkatan pesat untuk produksi rudal presisi dan drone, bahkan kini menjadi yang terbesar di kawasan. Teheran memang saat ini tidak sedang membangun senjata nuklir, tapi keputusan sangat tergantung pada pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Menurut laporan itu, Iran justru disebut kemungkinan besar sedang mengembangkan senjata kimia dan biologis untuk tujuan ofensif. Selain lewat ancaman militer konvensional, Iran juga masih menyimpan bahaya ancaman siber. Teheran yang disebut lebih agresif dalam melakukan serangan siber berkat dukungan dari para pemimpin Iran. Laporan itu mengutip serangan siber ke akun email seorang yang memiliki hubungan informal dengan kampanye Donald Trump pada Juni 2024. Serangan ini disebut dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Iran lewat teknik email spear phishing. Korps itu juga coba manipulasi jurnalis AS agar membocorkan informasi yang diperoleh secara ilegal dari kampanye tersebut. Teheran juga masih punya proksi perlawanan.
Selain Hamas, ada Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah Irak. Houthi kini jadi ancaman paling agresif lewat teror yang mereka lakukan di Laut Merah. Juru bicara militer Houthi Yahya Sare mengatakan operasi Houthi melibatkan sejumlah rudal jelajah dan pesawat tak berawak atau drone yang menargetkan kapal induk AS. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, Houthi terus memperkuat persenjataan, mencakup pengembangan drone serta rudal jarak jauh. Selain drone dan rudal, Houthi juga memperkuat jaringan intelijen mereka, serta kemampuan logistik yang memungkinkan untuk bertahan dari serangan udara berkepanjangan. Sejumlah analis menganggap perluasan ini berkat dukungan Iran yang telah memasok milisi di seluruh Timur Tengah. Mereka juga beberapa kali mengirim rudal ke Tel Aviv yang membunyikan sirene peringatan serangan udara. Jika perang di Gaza terus berlanjut, Houthi dapat terus menggunakan aksi militernya sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Namun jika tekanan militer AS dan sekutunya meningkat drastis, Houthi bisa kehilangan kekuatan dan wilayahnya di Yaman. Musuh-musuh Israel di Timur Tengah memang sudah diperangi oleh negara itu. Saat video ini dibuat saja, Israel sedang bertempur di 5 front melawan musuh yang berbeda. Namun laporan intelijen AS menunjukkan rival Israel ini akan tetap menjadi ancaman bagi Tel Aviv dalam jangka waktu lama. Hamas misalnya masih memiliki cukup kemampuan untuk melakukan gerilya tingkat rendah. Akan seperti apa rupa Timur Tengah dengan segala konflik baik laten maupun tampak yang terjadi saat ini? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.